Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga untuk kesempatan yang baik ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan sore kali ini ya rekan-rekan, ini masih memenuhi ya request dari salah satu rekan kita yang kemarin menanyakan untuk masalah bangunan ya, yang membujur di tengah kandang itu difungsikan sebagai apa. Nah ini ya rekan-rekan, nanti akan kita share ya atau kita review bersama untuk masalah bangunan yang ada di tengah kandang kita ini. Dan ini ya rekan-rekan semuanya, kita fungsikan sebagai petarangan. Kita tahu ya bahwasanya kami peternak endok dengan sistem pembibitan ini menggunakan sistem penetasan alami. Dan yang membujur ini ya adalah petarangan yang mana kita fungsikan sebagai tempat mengeram untuk indukan-indukan kita. Selain itu juga ya, untuk masalah bangunan ini berfungsi juga sebagai tempat nongkrong ya, tempat nongkrong atau istirahat untuk ternak-ternak kita dikala mereka sedang habis makan ataupun sedang lagi santai. Baik ya untuk rekan-rekan semuanya, nanti kita akan mereview ya untuk petarangan kita, dan untuk masalah ukurannya ya ini ya nanti akan kita ungkap bersama ya, bagaimana untuk masalah posisi ya dan ukuran petarangan yang kami gunakan. Nah ini ya rekan-rekan semuanya, untuk penampakan dari petarangan kami yang paling ujung selatan ya. Nah ini untuk masalah ukurannya ya rekan-rekan, bahwasanya kami menggunakan ukuran untuk panjangnya ini ya, panjangnya itu 30 cm, dan untuk lebarnya pun kita sama ya, berarti 30 cm juga. Nah untuk masalah kapasitas ya rekan-rekan semuanya, untuk kapasitas yang kami jadikan acuan ya, bahwasanya untuk petarangan kami ini untuk jumlah telur ya, itu biasanya kita menyortirnya itu dengan jumlah sekitar 18 butir telur. Nah ini adalah untuk petarangan yang paling ujung selatan. Nah inilah ya untuk rekan-rekan semuanya, bangunan kami ini memang sengaja ya kita pisahkan dari tempat nongkrong atau tempat berteduh ya, dari endok-endok kita, dikarenakan ada beberapa alasan ya rekan-rekan. Yang pertama adalah kami menginginkan ya untuk petarangan ini memang terpisah dari tempat berteduh. Itu dikarenakan biar untuk endok-endok ya yang sedang mengalami ini bisa terhindar ya dari masalah gangguan-gangguan dari pihak betina maupun pihak pejantan yang lagi berteduh. Nah ini ya, dan untuk juga diperlu ketahui bahwasanya untuk model petarangan kami ini ya, bahwasanya untuk alasnya ya, untuk alas itu kita menggunakan tanah liat atau tanah ya, tapi di atas tanah itu ya kita berikan pasir, dan nanti apabila untuk masalah kelembapannya itu ya dirasa terlalu lembab atau agak basah ya, itu bisa kita kasih dengan serbuk gergaji. Nah itulah untuk masalah petarangan kami ya. Dan yang perlu diketahui juga ini, kemarin ada yang menanyakan ke saya, apakah untuk petarangan model seperti itu Pak, kalau hujan itu tidak kemasukan air. Alhamdulillah ya rekan-rekan, karena untuk petarangan ini sudah kita desain ya, dan sudah kita antisipasi apabila ada turun hujan. Makanya untuk di daerah sekitar petarangan ini ya, di samping-samping petarangan ini, untuk tanahnya itu kita tinggikan. Dan yang perlu diketahui juga untuk antisipasi ya, agar untuk air tidak merembes masuk ke dalam petarangan, di sekitar petarangan itu kita padatkan. Untuk tanah yang dari sekitar petarangan itu kita kasih batu grosok ya, kita padatkan sehingga kita bisa mengantisipasi ya apabila ada air yang merembes masuk ke dalam. Nah untuk masalah air ya yang masuk dari atas itu kita sudah antisipasi ya dengan memberikan karpet plastik, agar apabila hujan ya yang disertai angin
untuk air ya, atau percikan airnya itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam. Tapi ya rekan-rekan semuanya, yang terpenting ya dalam masalah petarang ini, untuk alasnya itu yang terpenting kita bikin kering. Nah kemarin ada di waktu hujan kemarin ya, memang untuk petarang kami ini sedikit basah, tapi kita bisa antisipasi ya dengan memberikan tanah pasir lalu disertai dengan serbuk gergaji. Nah itu apabila ada indukan-indukan kita ya yang mau mengerami. Nah itu ya untuk penjelasan kami mengenai masalah petarangan. Dan untuk masalah tinggi ya rekan-rekan semuanya, tinggi dari masalah petarangan ini, kalau saran saya itu ya silakan disesuaikan ya dengan keadaan ya lokasi kita masing-masing. Tapi yang terpenting bikin untuk petarangan itu supaya untuk indukan-indukan ya yang mengerami itu tidak sampai menyentuh ke atap petarangan. Hal ini dikarenakan biasanya ya untuk indukan-indukan yang lagi mengeram itu kadang-kadang dia berdiri untuk menyesuaikan suhu telur yang dierami. Dan ini ya sekalian kita beritahukan pada rekan-rekan semuanya ini ya, bahwasanya untuk petarangan kami ini kita bikin saling membelakangi. Berarti di dalam satu budur petarangan ini ya rekan-rekan, itu terdiri dari 2 petarangan yang menghadap ke barat dan juga yang menghadap ke timur. Berarti ada 2 sisi ya, sehingga untuk masalah lokasinya itu kita bisa lebih efektif. Nah itu ya untuk gambaran dari petarangan kami ini ya, walaupun memang juga masih banyak kelemahan ya untuk rekan-rekan semuanya, tapi untuk kelemahan tersebut sedapat mungkin bisa kita siasati. Nah silakan ya untuk rekan-rekan semuanya, yang terpenting untuk masalah petarangan ini ya kita bikin senyaman mungkin untuk indukan-indukan kita itu melakukan proses pengeraman. Tidak harus terlalu mewah ya rekan-rekan, yang terpenting untuk masalah fungsinya ya itu bisa maksimal. Nah untuk rekan-rekan semuanya ini ya yang merequest ke saya berbagai pertanyaan ini ya, diharap untuk bersahabat lebih dahulu, dan nantinya untuk semua request ya dari rekan-rekan semuanya pasti akan kita penuhi, dan yang pasti juga itu ya sesuai dengan pengalaman kami dan juga apa yang kami lakukan. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita sampaikan ini mengenai masalah petarangan. Tetap semangat ya di dalam beternak. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.